peraturan pemerintah nomor 31 tentang pelaksanaan jaminan produk halal. Dasarnya tentu Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di mana di dalam ketentuan itu 17 Oktober 2019 wajib sertifikasi halal itu sudah harus dilaksanakan. Tetapi di sini BPJPH sebagai institusi pemerintah yang menjalankan perintah undang-undang ini memberikan semacam policy. Yang pertama adalah nanti dalam hal ini pelaksanaannya 2019 sampai 2024 itu untuk makanan dan minuman, artinya periode 5 tahun selama 2019 sampai 2024 ini polanya adalah pembinaan. Kemudian untuk produk di luar makanan minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, barang kimia, barang di luar makanan minuman itu dimulai tahun 2021 dengan tingkat kompleksitas dalam prosesnya, sehingga di situ dijabarkan pola pembinaannya meliputi 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan khusus untuk produk biologi atau produk vaksin itu diatur dalam peraturan presiden tersendiri. Begitu. Baik, saya mengawali lagi berikutnya ya. Jadi ini supaya dipahami bersama bahwa sebenarnya sertifikasi halal ini sudah merupakan kewajiban. Wajib karena dasarnya undang-undang. Undang-undang itu berbicara pada terkait dengan pasal 4 ya, di mana di dalam pasal 4 itu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, di dalam memahami produk itu kita harus memahami berdasarkan undang-undang. Produk itu barang dan atau jasa yang terkait dengan apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa bioteknologi, barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh kita ini yang diperjualbelikan. Lantas dengan pasal 4 ini apakah seluruh produk itu harus bersertifikat halal? Tidak, karena ada lagi pasalnya, pasal 26. Jadi produk yang mengandung barang haram itu dikecualikan dari tuntutan sertifikasi halal. Tetapi pelaku usaha atau dalam hal ini adalah produsen itu wajib memberikan keterangan tidak halal. Bentuknya apa? Kalau di dalam policy bagi BPJPH, produk ini yang dimaksudkan keterangan tidak halal itu komposisinya. Di dalam komposisi itu yang mengandung barang yang tidak halal ditulis dengan huruf yang berbeda dan menyala, begitu. Nah, oke. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi, mari kita bersama-sama memahami yang paling penting itu paham undang-undangnya dulu, bahwa undang-undang itu udah ada. Lalu yang menjalankan amanah ini adalah BPJPH, ya. Tentunya di sini pertanyaannya jasanya yang bagaimana? Jasa itu yang terkait dengan usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Di mana itu diuraikan dalam peraturan pemerintah pasal 68 itu menjelaskan tentang itu. Karena itulah undang-undang ini, Undang-Undang 33 ini menjadi pijakan untuk dijelaskan lagi pada peraturan pemerintah nomor 31. Baik, itulah yang harus kita pahami bersama. Karena itu ketika kita bicara topik kali ini, apalagi ini menyangkut UMK, ini sebenarnya kita di dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan. Kenapa dengan Kementerian Keuangan? Karena Kementerian Keuangan ini perlu kita pahami bersama bahwa BPJPH sesuai dengan pesan di dalam undang-undang itu bentuknya adalah badan layanan umum. Maka segenap keputusan yang terkait dengan tarif itu memang
diatur mengikuti kaidah di dalam undang-undang atau peraturan yang terkait dengan Badan Layanan Umum. Nah, dalam hal ini tentu dari Kementerian Keuangan. Saat ini memang untuk tarif ini kita masih menunggu keputusan atau peraturan Menteri Keuangan tentang tarif di dalam sertifikasi halal ini. Baik, berikutnya. Nah, tadi kalau kita bicara tentang apa sih kewenangan BPJPH itu jelas sekali diatur undang-undang. Jadi BPJPH ini tidak bisa tetap berpedoman pada apa yang dikatakan undang-undang, seperti contoh merumuskan, menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk yang dinyatakan sudah halal, begitu ya, atau yang melanggarnya maka dicabut, gitu ya. Dan hal yang lainnya yang itu diuraikan pada pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana prosesnya? Ini saya menjelaskan secara garis besar. Sebenarnya produsen atau pelaku usaha itu harus mengirimkan dokumen ke siapa? Ke BPJPH. BPJPH akan melakukan verifikasi. Ketika diverifikasi selesai, maka BPJPH memanggil dalam hal ini atas dipilihnya oleh pelaku usaha, yaitu lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini yang melakukan proses untuk audit di lapangan, yang kemudian hasil audit ini akan dijadikan pijakan untuk sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rangka menetapkan kehalalan produk. Kemudian berdasarkan keputusan itu, maka BPJPH mengeluarkan sertifikat halal bagi produk tersebut. Jadi inilah proses bisnis yang harus dijalani berdasarkan perintah di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Nah, pertanyaannya biasanya itu menyangkut LPH itu siapa? LPH itu adalah ya pertama pemerintah pusat dan daerah. Jadi kementerian yang ada di pusat atau di dinas yang di daerah bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi negeri, yayasan Islam itu boleh mendirikan lembaga pemeriksa halal sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang, ya. Ini. Nah, baik, saya akan melangkah berikutnya, ya. Agak cepat ini karena waktunya memang terbatas. Prinsip dasar sertifikasi ini kalau kita pahami di undang-undang itu dasarnya adalah traceability, ditelusur. Jadi nggak cukup menyerahkan dokumen, tetapi itu harus dilakukan trace. Trace itu adalah menelusur mulai dari bahan bakunya, prosesnya, tempat melaksanakan, peralatan pendukungnya harus memenuhi standar halal. Nah, kenapa demikian? Karena memang seringkali orang mengatakan begini, kalau tidak ada babi, apa pasti halal? Belum tentu, ya. Ini menjadi pertanyaan secara internasional. Seringkali ada yang mengatakan gini, no pork, no alcohol. Apakah itu halal? Bukan, karena itu harus jelas semua prosesnya. Nah, karena itulah saya perlu menyampaikan ini. Terutama ini karena memang tadi disampaikan bagaimana mendorong kegiatan aktivitas produksi di pesantren dan sekitarnya. Tentu ini menyangkut bisa jadi merupakan klasifikasinya perusahaannya itu UMK ataupun perusahaan-perusahaan yang mungkin mendukungnya secara besar. Kalau yang besar saya pikir kebanyakan sudah paham tentang hal ini, ya. Kami menghadapi justru yang mikro kecil ini. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan, ya, yang mikro kecil ini di dalam proses pembiayaan itu kita sudah membicarakan dengan Kementerian Keuangan bahwa untuk omset di bawah 1 miliar itu dibebaskan dari pembiayaan atau membayar proses sertifikasi ini. Tetapi negara itu harus mengalokasikan budget untuk mendukungnya. Anggaran itu untuk apa? Untuk audit di lapangan dan untuk sidang fatwa. Ini yang harus diperhatikan. Tuh, berikutnya. Nah, ini prosesnya yang kalau kita perhatikan secara menyeluruh,
Di situ ada ketentuan hari dan sebagainya, di mana ketentuan ini memang berdasarkan undang-undang. Ya, kalau ada yang mendengar omnibus law dan sebagainya, itu kan masih dalam proses. Ya, nanti pasti kita sebagai saya dalam hal ini selaku pemerintah yang menjalankan amanah undang-undang, tentunya menunggu hasil bagaimana berikutnya. Yang jelas yang kami petik ini berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dengan UMK? Karena begini, dalam aturannya sertifikasi ini harus dilaksanakan dengan pendamping yang kita kenal sebagai penyelia halal. Penyelia halal itu kalau di dalam pasal 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ada orang yang bertanggung jawab di dalam proses produksi halal. UMK bagaimana? Ini yang paling penting, ya. UMK ini harus didampingi karena UMK ini sudah mempertanggungjawabkan, artinya biasanya UMK itu ya jadi pimpinan perusahaan, jadi pelaku usahanya dan sebagainya. Sehingga bagaimana menyederhanakan ini, maka penyelia halal ini seharusnya didampingi oleh halal center. Karena itu saya tiap kali datang ke pesantren dan sebagainya, sebaiknya memang halal center itu berdiri di perguruan tinggi negeri, lalu yayasan Islam, atau dalam hal ini pesantren memiliki halal center ini untuk mendampingi para pelaku usaha kecil menengah ini, jadi mikro kecil, bukan menengah ya, mikro kecil, supaya apa? Memenuhi standar halal, begitu. Oke, berikutnya tahapannya, kalau dalam hal ini kebijakan tadi saya sampaikan, makanan dan minuman itu harus bersertifikat halal sampai 5 tahun ke depan ini wajib. Jadi mulai 17 Oktober 2019 sampai 2024. Selain makanan dan minuman tadi saya sampaikan, ini memang kita harus uraikan dalam bentuk kebijakan 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, serta diatur terutama untuk vaksin dan produk biologi itu dengan peraturan presiden. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya mungkin agak cepat ya. Ya. Hal-hal memang ini kalau kita bicara apapun tentu terkait dengan undang-undang dan peraturan, maka pijakan kami selalu undang-undang dan peraturan ini yang menjadikan dasar di dalam pengembangan produk halal, baik itu dalam konteks industri halal atau mungkin dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam ekosistem halal dan sebagainya. Baik, berikutnya. Nah, pembiayaan tadi saya singgung, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, maka sertifikasi halal ini dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ini. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa hal ini ya. Peran umat. Jadi masyarakat itu diberikan hak di dalam melaksanakan apa itu sosialisasi jaminan produk halal, mengawasi produk yang beredar. Jadi tidak disalahkan kalau masyarakat melakukan pelaporan kepada BPJBH jika terjadi penyimpangan di dalam produk halal yang dimaksudkan itu. Dan juga di dalam hal ini perannya dalam bentuk apa? Pengaduan dan pelaporan ke BPJBH. Dan tentunya dalam hal ini BPJBH akan menindaklanjuti di lapangan untuk mengecek kasus yang dihadapi. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin saya pikir gambaran secara menyeluruh karena waktunya terbatas. Saya pikir tadi diberi waktu 10 menit. Saya pikir karena kepentingan kita ini terkait dengan bagaimana menjawab dengan dimensi global. Satu, tentunya kita tidak bisa melepaskan bagaimana negara-negara di dunia ini memang menempatkan ya industri halal ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita mapping begitu ya, hampir negara lainnya itu sudah siap begitu. Siap untuk apa? Ya salah satunya ya Indonesia ini dilihat pasar paling potensial. Kalau kita sendiri tidak menyiapkan, ya kita tentu akan menjadi hanya sekedar pasar semata, ya, tidak bisa berperan. Ingat 1 MEA 2015, MEA itu memberikan peluang kepada pelaku usaha di seluruh ASEAN ini, Asia Tenggara,
untuk melakukan kegiatan ekonomi. Maka dari itulah, maka Indonesia dalam hal ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini, harusnya kita lebih siap menghadapi hal ini. Itu yang beberapa hal yang harus kita sampaikan. Oke. Ada yang paling penting di sini, berpijak dari sejarah yang terjadi. Ingat, 1988 itu sampai 30% produk nasional itu mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena memang perhatian dalam hal ini, apa yang disampaikan di sini ada pernyataannya menarik loh ya. Muslim adalah segmen konsumen yang tumbuh tercepat di dunia. Bagi perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani Muslim ini, maka akan ditinggalkan produknya dari hulu sampai hilir. Karena itu kita bangsa Indonesia harusnya lebih mempersiapkan diri, minimal kalau saya menyampaikan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini bagaimana industri halal global itu, makanan halal, Indonesia bukan produsen. Jadi Indonesia itu banyak impor daging dari Selandia Baru, Australia, Brasil, kemudian yang terkait dengan mungkin produk-produk makanan itu banyak sekali ya, susu dan sebagainya. Oke, ini saya karena memang topiknya salah satu keuangan syariah. Dalam hal ini tentunya bagaimana kegiatan ini mendorong tumbuhnya keuangan syariah di Indonesia ini. Itu dengan demikian banyak upaya sudah dijalin kerjasama dengan BRI Syariah. Ya alhamdulillah ya, BPJPH ini sudah melaksanakan kegiatan yang sifatnya sudah MOU. Kita semua yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang harus ada dasar hukumnya. Jadi MOU-nya sudah selesai dengan BRI Syariah, dan barusan kita melatih penyelia halal karena BRI ini memiliki BMC. Jadi BMC itu semacam BRI Microfinance yang dimana dia justru memfasilitasi bukan hanya pada sektor meminjam saja, dalam hal ini mendukung bagaimana pelaku usaha mendapatkan kredit dan sebagainya, sampai kepada bagaimana mendampingi produknya ini memang berstandar halal. Itu loh, ini sangat penting sekali, menarik sekali. Jadi tadi disebutkan BRI sudah ada, BMC itu sudah mengirim 40 orang dilatih sebagai penyelia halal. Kemudian kami juga bekerjasama dengan kawasan-kawasan industri ini untuk menentukan bagaimana supaya produk yang dihasilkan nanti juga berstandar halal. Barusan kami melaunching bersama dengan Kabupaten Temanggung, ya. Ini juga bergerak bersama-sama bagaimana bank daerahnya itu menyiapkan semacam loket, bukan hanya sekedar memberikan konsultasi kredit, tapi justru memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal, bahkan sampai mendampingi proses itu. Ini mudah-mudahan upaya yang kita lakukan. Tentunya bekerja sama dengan banyak pihak sangat penting bagi kami BPJPH untuk melaksanakan tugas ini. Dan BPJPH sampai saat ini kami sudah menerima hampir 2.000 pengajuan sertifikasi halal. Melalui apa? Melalui yang kita kenal dengan SIHalal, Sistem Informasi Halal, yang dikelola bersama dengan PTSP, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kementerian Agama, yang sampai itu berada di kantor wilayah, baik di provinsi, kabupaten. Ya, mudah-mudahan tentu dengan segenap penyempurnaan ini bisa membackup atau bekerjasama dengan segenap pihak yang bisa melaksanakan kegiatan ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai akhir dari paparan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi bahan kita bersama untuk perbaikan kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Isukoso atas paparannya. Untuk yang kedua, mohon dari Bank Indonesia oleh Bapak Imaduddin Sahabat. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i ikhwal nursalin Sayyidina wa mu'ana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pak Profesor Suroso yang kami hormati, terus Bapak Rafli dari Kemenko, dan juga terima kasih Ibu Windarti dari BRI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya mengundang kami untuk sekedar berbagi terkait dengan bagaimana pengembangan ekonomi syariah yang selama ini juga dikembangkan oleh Bank Indonesia. Upaya-upaya seperti ini merupakan hal yang baik agar masyarakat bisa lebih tahu apa itu ekonomi syariah dan apa saja yang kita sedang lakukan. Mungkin karena waktunya sedikit, tema saya, topik saya ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pengembangan ekonomi pesantren sebagai penggerak utama halal value chain ya di Indonesia. Lanjut mungkin materinya mungkin kami mulai dengan kita melihat bahwa ekonomi syariah secara umum itu sebagai suatu pertumbuhan ekonomi baru nasional ya, karena potensinya yang besar. Nah, untuk mengembangkan ekonomi syariah itu tidak hanya dari sisi keuangan saja, tetapi juga kita perlu mengembangkan ekonominya secara umum, gitu. Ya, baik itu dari sisi produksi dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa secara nasional itu kita harus punya suatu program kerja yang komprehensif ya, dan saat ini sudah sepakati bahwa kita punya misi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Profesor Sukoso bahwa adanya MEA ke depan itu merupakan tantangan ya bagi kita, dan kita adalah Muslim terbesar harusnya memanfaatkan peluang itu. Nah, untuk menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia, kita perlu juga mengembangkan nanti penguatan ekonomi syariah secara umum. Nah, bagaimana penguatan ekonomi syariah ini? Berarti kita harus juga mulai menjajaki adanya halal supply chain dari hulu sampai ke hilir. Terus begitu juga kelembagaannya. Kelembagaannya kita juga harus kembangkan. Karena ekonomi syariah ini masih terbatas knowledge-nya ya, pengetahuannya. Terus kemudian juga termasuk infrastruktur pendukung. Nah, dari sisi pendalaman pasar keuangan syariah, kita melihat bahwa ketika ekonomi syariah mulai masuk ke Indonesia, awalnya diawali dengan adanya keuangan syariah. Ya. Kita tahu adanya perbankan, ya, undang-undang perbankan yang khusus mengenai syariah. Kita mulai adanya dulu ada BMT, kemudian secara resmi ada bank muamalat dan sebagainya. Tetapi kita melihat ternyata mengapa mungkin keuangan syariah tidak begitu berkembang secara maksimal. Kalau kami analogikan secara kendaraan itunya sudah siap ya, keuangan syariah itulah. Tetapi yang tidak ada atau misalkan yang terbatas adalah penumpangnya. Nah, disitulah makanya penguatan ekonomi syariah harus kita terus kembangkan agar nanti bisa mengisi kendaraan tadi ya. Jadi keuangan syariahnya bisa berkembang dengan sangat cepat. Di samping itu kita juga harus mengembangkan adanya assessment, penguatan riset dan edukasi yang seperti diinisiasi oleh BRI ini adalah bagian dari edukasi agar masyarakat lebih tahu bagaimana manfaat dari ekonomi keuangan syariah ini. Lanjut mungkin dalam rangka pemberdayaan ekonomi syariah, kami melihat di samping banyak industri ya, ada yang sifatnya kecil, ya mikro, small business, ada yang medium. Nah, kami melihat adanya potensi pesantren ya, atau lembaga seperti pesantren pada umumnya di Indonesia yang begitu banyak di Indonesia. Ini kita harus support agar mereka menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena pesantren ini di samping sebagai lembaga pendidikan dan sebagainya, itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau pesantren ini kita kembangkan ekonominya, di samping mandiri, dia juga bisa memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat secara umum. Ya. Kami melihat
bahwa pesantren ini suatu yang sangat-sangat potensial. Nanti kami akan ceritakan bagaimana beberapa pesantren yang sudah berhasil mengembangkan ekonomi dan keuangannya. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di samping sebagai akselerator ya, kita melakukan koordinasi dengan stakeholder ya, dan juga otoritas baik itu Kemenko, kemudian OJK, ya, kita juga juga MUI, untuk Dewan Syariahnya. Kita terus mengembangkan bagaimana secara kelembagaan agar ekonomi syariah ke depan lebih maju ya. Terus kemudian kita juga melakukan menjadi inisiator untuk beberapa inovasi ya, baik itu dari sisi kelembagaan keuangan dan sebagainya. Nah, dari sisi instrumen sebagai regulator, kita mengeluarkan beberapa instrumen-instrumen untuk pendalaman pasar keuangan. Kenapa? Karena ya harus, kalau untuk berkembang keuangannya itu harus instrumen-instrumen baru harus dikembangkan. Disinilah Bank Indonesia secara regulasi mengeluarkan beberapa ketentuan terkait dengan keuangan. Nah, kembali ke ekonomi pesantren, kita melihat bahwa potensi jumlah pesantren di Indonesia itu sangat besar ya, hampir 28.000 ya secara total ini dari Kementerian Agama 2016 ini. Nah, kita melihat tidak hanya pesantrennya, tetapi jumlah santrinya juga cukup luas ya, cukup banyak. Nah, inilah yang menjadi potensi pengembangan ekonomi pesantren ke depan. Tapi kita lihat bahwa ekonomi pesantren pada umumnya biasanya hanya untuk mencukupi kebutuhan pondok pesantren internal. Kadang mungkin dulu ada pengembangan koperasi pesantren ya, mencukupi kebutuhan santri dan juga internal pesantren. Tetapi kita melihat menurut kami itu tidak cukup. Dia harus sebenarnya bisa menjadi semacam unit usaha yang bisa malah berkembang lebih luas ya. Nah, kita tahu bahwa beberapa hambatan yang selama ini dialami oleh pondok pesantren biasanya terkait dengan akses pasar ya. Setelah mereka mungkin berproduksi, ini mau dijual kemana. Kemudian juga networking ya, keterbatasan network dan sebagainya. Terus kapabilitas ya, karena pada umumnya entrepreneurship ini masih terbatas ya. Di Indonesia ini disadari bahwa masih terbatas, apalagi di lingkungan pesantren yang tidak khusus ya untuk mengembangkan unit usaha. Begitu juga dengan permodalan. Nah, hal-hal inilah yang diidentifikasi untuk dikembangkan agar pondok pesantren bisa menjadi sumber ekonomi baru. Nah, kami melihat di tahun kita mulai ya, ketika ingin melakukan peningkatan kapasitas ekonomi pesantren, kita di 2017 sudah melakukan standarisasi laporan pesantren ya, kemudian adanya replikasi bisnis lain pesantren ya. Kenapa ini penting? Pesantren harus dikelola juga secara profesional, harus juga bisa memisahkan mana memang fungsi sebagai pendidikan ya dan sosial, juga khusus sebagai ekonomi gitu. Karena dalam pengelolaan ekonomi ini prinsip-prinsip profesional atau manajemen keuangan juga harus tertata dengan baik. Nah, 2022 atau 2000 ke depan kita sedang ingin mengembangkan adanya pengembangan holding pesantren. Ya, holding pesantren ini kenapa? Karena kita melihat ketika pesantren sudah mulai berkembang, ternyata mereka bisa saling mengisi di antara supply dan demand-nya. Misalkan pertama kali di antara pesantren, ada satu pesantren memproduksi satu produk tertentu, mungkin produknya itu dibutuhkan oleh pesantren yang lain. Ya. Nah, itu untuk internal di antara pesantren, belum keluarnya, ya, belum untuk kebutuhan luarnya. Sebagai satu contoh mungkin kisah sukses dari suatu pesantren itu yang sekarang dilakukan oleh Al-Ittifaq, ya, mungkin Bapak Ibu ketahui Al-Ittifaq ini satu pesantren di daerah ya, mereka fokus pada pengembangan agro, ya, agro itu dalam arti luas, ya. Tidak hanya pertanian, tetapi juga peternakan, ya. Mereka juga perkebunan, mereka juga mengembangkan pengembangan kopi.
Saat ini mereka punya luas lahan sekitar 2 hektar ya. Nah, santrinya sekitar 520 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini? Sekarang sudah ada sekitar 14 hektar suatu integrated farming ya, yang tadi kami sampaikan. Dia pesantren ini sudah mengembangkan beberapa produk pertanian yang memiliki nilai jual yang medium ya, produk-produknya standarisasi dengan baik, kemudian mereka juga zero waste ya, artinya semua hasil pertaniannya itu tidak ada yang tersisa. Sebagai satu contoh misalkan produk sayuran mereka klasifikasi ketika ada produk yang lebih baik dengan kualitas yang bagus, mereka kirim ke hotel ya, perhotelan, kemudian ke supermarket besar ya. Nah, sedangkan grade 2-nya mereka kirim ke beberapa minimarket, kemudian grade 3-nya mereka kirim ke pasar tradisional. Nah, sisanya yang mungkin grade-nya lebih rendah, mereka buat untuk pakan ternak, sehingga hampir tidak ada yang tersisa dari produk. Nah, ini menurut saya hal yang sangat baik ya, untuk dikembangkan. Dan Al-Ittifaq juga telah mengembangkan digital farming, di mana dalam budidayanya itu sudah menggunakan teknologi digital untuk penyiraman, pemupukan dan sebagainya, sehingga produksinya juga sangat optimal ya, dan tidak tidak tergantung kepada musim ya. Beberapa ini kita sudah kembangkan di mana di Al-Ittifaq ya. Salah satunya itu kita memberikan pertama kali ada layanan keuangan digital. Mereka kita dorong supaya agar pemesanan dan sebagainya itu melakukan keuangan digital. Kemudian kita bangun juga gudang produksi pertanian ya, termasuk greenhouse dan sebagainya. Kita juga melakukan pendampingan pondok pesantren ya. Dan menariknya Al-Ittifaq ini menjadi semacam inkubator bagi pondok pesantren lainnya. Sehingga kita beberapa pondok pesantren lain yang di Jawa Barat yang kita kembangkan, kita mintakan untuk tanda petik in-house training lah di Al-Ittifaq. Kita mungkin 1 bulan mereka stay di sana, belajar pertanian dan sebagainya, dan produksi apa yang dikembangkan. Nah, ke depan pondok pesantren ini kita dorong agar mereka menjadi holding pesantren, dan alhamdulillah di Jawa Barat ini sudah terbentuk Serikat Ekonomi Pesantren ya, di mana terdiri dari beberapa fungsi, baik itu dalam sektor agroindustri, sektor fashion ya, sektor perikanan, termasuk juga sektor jasa dan manajemen ya. Nah, kita ini sedang kembangkan. Nah, alhamdulillahnya lagi ketika adanya kondisi COVID-19 ya, kita masuk ke COVID-19. Nah, karena tadi infrastrukturnya sudah tersedia ya, di mana selama ini sebelum COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaq sebagai hub ya, sebagai holdingnya, di mana Pondok Pesantren Al-Ittifaq menampung beberapa hasil pertanian ya, dan produk-produk lain ke Al-Ittifaq, dan kemudian disebar ke beberapa pasar, itu restoran ya, kemudian supermarket besar dan minimarket, termasuk pasar tradisional. Nah, sesudah COVID-19 ini, Al-Ittifaq malah kebanjiran permintaan dari hasil produknya ini. Ya, kenapa demikian? Karena secara infrastruktur Al-Ittifaq sudah siap. Satu, dari sisi produksi, tadi produksinya terus-menerus, tidak tergantung pada musim, ya, karena sudah pakai digital farming. Nah, kemudian meskipun beberapa supermarket dan restoran tutup, seperti Aeon, ya, kemudian juga pasar tradisional, karena tadi infrastrukturnya, baik itu digitalnya sudah jalan, ya, kemudian network pertaniannya juga sudah jalan, ya, supply pertaniannya juga sudah
bagus karena tadi disuplai juga oleh beberapa pesantren lain sehingga distribusinya bisa berjalan dengan baik. Ya, sekarang Al-Ittifaq bisa mensuplai kebutuhan pangan, ya. Malah sekarang sudah mulai ke pangan kebutuhan makanan sehari-hari, tetapi juga untuk yang sifatnya sekunder, ya. Itu juga Al-Ittifaq sudah bisa mensuplai. Dan mereka sudah bekerja sama dengan satu perusahaan logistik, ya, untuk mengirimkan hasil pertaniannya itu bisa langsung ke rumah. Nah, inilah menurut hemat kami satu kondisi yang sangat sebagai sumber inspirasi, di mana meskipun ada tadi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi geliat dari ekonomi pesantren tetap bisa bergerak, ya, karena infrastrukturnya sudah terbangun dan tersiapkan dengan baik. Digitalisasinya sudah jalan, holdingnya sudah saling mendukung, ya, dan kemudian kita sedang jalankan. Mungkin sementara dari kami seperti itu, ya. Di samping itu juga dari sisi halal value chain kita melihat kita terus akan kembangkan. Kita selama ini juga bersama dengan dengan Salman ITB di Jawa Barat sudah membangun konsorsium halal center se-Jawa Barat, ya, yang dimana kita bisa melakukan pelatihan dan persiapan, ya, dan juga beberapa kesepakatan terkait dengan halal value chain untuk berbagai sektor, termasuk juga dari sisi pariwisata. Mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imaduddin Sahabat. Selanjutnya pemaparan dari OJK oleh Bapak Riwin Mihardi, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Monggo Bapak Riwin. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian yang terhormat Pak Ustadz Turmuzi dari Pondok Pesantren Al-Ghazali, Pak Profesor, kemudian rekan saya Pak Himad. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini karena waktunya juga terbatas, izinkan kami dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan materi tentang perkembangan perbankan syariah dan stimulus OJK karena sekarang sedang rame-ramenya impact terhadap COVID-19 terutama untuk UMKM. Nah, yang pertama, kalau kita bicara kinerja perbankan, Bapak Ibu sekalian, kita lihat pertama itu secara pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Jawa Barat itu cukup baik, mencapai sekitar 60 triliun untuk aset dan pembiayaannya sudah mencapai 41,3 triliun. Pembiayaan ini adalah kredit Bapak Ibu, ya, sebagai istilah di syariah itu kan tapi pembiayaan. Kemudian kinerja perbankan secara umum untuk perbankan syariah di Jawa Barat sebenarnya secara pertumbuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan perbankan konvensional. Rata-rata perkembangan aset 11,36%. Kemudian kalau dibanding dengan konvensional kan yang hanya 6,64, dan kalau di konvensional perkembangan kredit hanya sekitar 7%, di pembiayaan syariah sudah mencapai 10,71% di Jawa Barat. Secara share perbankan syariah di Jawa Barat itu didominasi oleh Bank Umum Syariah, diikuti oleh BPR dan unit usaha syariah. Cuman memang ada tantangan memang secara makro bahwa secara market share di total perbankan di Jawa Barat syariah itu hanya mencakup 8,36%. Jadi memang masih tidak terlalu besar sehingga menumbuhkan peluang bahwa ke depan ini harusnya bisa menjadi lebih baik lagi.
Nah, ini adalah kondisi umum UMKM di Indonesia. Ini data yang cukup menarik yang kita hubungkan dengan perbankan di sektor-sektor yang ada di sini. Jadi mayoritas UMKM di Indonesia itu bahkan 98,68% itu adalah usaha mikro yang omsetnya tidak sampai 300 juta dengan aset yang 50 juta. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 98% itu adalah mikro. Sementara sisanya itu usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Nah, ini akan kita lihat sampai sejauh mana usaha mikro ini didukung oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Nah, di sini kita lihat lembaga posisi keuangan mikro, kecil, menengah, dan umum. Di sini angkanya cukup menarik, Bapak Ibu, bahwa ternyata secara nasional ini sebenarnya akses keuangan untuk sektor perbankan itu masih didominasi oleh sektor menengah, yang notabene porsinya sangat kecil dibanding dengan sektor mikro. Dan mikro ini ternyata mencapai urutan yang ketiga baru 284 triliun sebenarnya. Jadi porsinya sangat besar, 98% lebih. Tapi akses keuangan untuk pemberian pembiayaan ternyata memang tidak sebesar yang sektor yang lain. Nah, ini kemudian produk industri keuangan syariah untuk UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa industri keuangan syariah itu mempunyai channel atau akses yang bisa dipakai untuk pembiayaan syariah itu bermacam-macam. Yang kita kenal selama ini yang paling banyak itu kan melalui perbankan syariah, kemudian juga ada sebagian kecil di lembaga pembiayaan, ada yang lewat pegadaian, nah ada yang lewat lembaga keuangan mikro syariah, dan bank wakaf mikro. Kebetulan OJK memang sudah punya program juga mendirikan bank wakaf mikro di beberapa pesantren. Nah, yang sedang marak berkembang sekarang adalah peer-to-peer lending, jadi fintech lending yang kita kenal sebagai pinjaman online itu juga punya akses cukup besar ke pembiayaan UMKM. Dan yang paling baru ini equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini semacam kayak gotong royong urun dana secara online. Jadi ini menjadi akses keuangan yang terbaru bagi UMKM. Nah, terakhir ini ada koperasi yang memang walaupun tidak di bawah pengawasan OJK tapi punya akses yang cukup besar untuk mendukung keuangan syariah. Nah, ini produk-produknya kita sama-sama mungkin sudah tahu, ada modal kerja, ada investasi, ada jual beli, pengadaan barang investasi, dan sebagainya. Nah, ini bagian yang cukup menarik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang sedang ada di masa pandemi COVID-19, kita akan bicara stimulus OJK terhadap kondisi ekonomi yang terkait di sini. Ini cukup penting dikarenakan sebagaimana kita lihat tadi, ternyata data pemerintah terakhir 97% tenaga kerja kita terserap di sektor informal yang didominasi oleh lanjut Perpu nomor 1 tahun 2020, OJK sudah mengeluarkan POJK nomor 11, POJK nomor perekonomian nasional sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Jadi ini adalah POJK yang kita keluarkan yang menjadi dasar untuk pemberian stimulus ekonomi. Akan menyusul beberapa POJK yang baru untuk mendukung yang ini juga. Mudah-mudahan dalam minggu ini akan keluar. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyebaran virus pandemi COVID-19 ini sudah membawa dampak yang luar biasa dan berbeda dengan krisis kita tahun 98 di mana sektor UMKM itu tidak banyak terdampak, tapi justru di wabah pandemi seperti sekarang ini, sektor UMKM terdampak sangat besar dan sangat efeknya itu sangat-sangat negatif, sehingga berpengaruh terhadap kekuatan dari masing-masing UMKM untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada lembaga keuangan. Oleh karena itu kita dari OJK mengeluarkan paket stimulus ini yang juga berlaku untuk unit-unit usaha syariah, baik itu bank umum maupun unit usaha syariah, BPR maupun BPRS. Nah, sekarang pada posisi yang sekarang Bapak Ibu sudah ada 55 bank umum, 13 bank umum syariah, 7 BPD, 67 BPR, dan 35 perusahaan pembiayaan yang sudah secara resmi mengumumkan mekanisme dan tata cara untuk mengajukan restrukturisasi bagi debitur-debiturnya terdampak oleh coronavirus. Sampai dengan posisi tanggal 13 April 2020,
Di sektor perbankan sudah ada 262.000 debitur lebih yang sudah disetujui untuk direstrukturisasi kreditnya. Sementara kalau untuk perusahaan pembiayaan dari 150.000 yang mengajukan sudah disetujui sekitar 65.000. Sehingga masing-masing debitur terutama UMKM dan termasuk juga debitur-debitur yang UMKM syariah juga bisa mengajukan permohonan restrukturisasi ini ke masing-masing bank ataupun lembaga pembiayaan dan akan dievaluasi oleh masing-masing bank tingkat kelayakan. Di sini adalah prioritas yang kita OJK tekankan di peraturan tersebut. Pertama, nilai kreditnya kurang dari 10 miliar, dan jangka waktu yang bisa diberikan keringanan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, kemudian penyesuaian pembayaran cicilan pokok dan bunga itu dalam maksimal 1 tahun. Sehingga ada beberapa bank yang memberikan 3 bulan terlebih dahulu, kemudian mungkin juga bisa berpanjang untuk 3 bulan berikutnya. Tergantung dari masing-masing karakter dari debitur yang memang benar-benar terdampak COVID-19 ini. Jadi ini bisa diajukan ke masing-masing bank dan akan divalidasi secara akan dilakukan validasi oleh masing-masing perbankan dan lembaga-lembaga jasa keuangan. Baik, itu pengantar diskusi kita untuk siang hari ini. Kalaupun memang ada pertanyaan silakan diajukan, dan kalaupun nanti ke depannya masih ada pertanyaan terkait dengan OJK, ini bisa menghubungi kontak 157, bisa email tadi, bisa WA ke nomor ini 081157153157 atau di OJK Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sedikit pemaparan dari kami. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridin Mirhadi atas pemaparannya. Bapak Ibu punten, nanti kalau ada yang tanya silahkan chat, tapi akan kita bahas di sesi tanya jawab terakhir ya. Selanjutnya pemaparan dari BRI Syariah oleh Ibu Weni Sirvinasi Rahayu selaku Kepala Departemen Micro Banking Division. Silakan Ibu Weni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita tetap menggunakan masker karena ini di kantor agak sedikit berdekatan ruangannya. Selamat pagi untuk Bapak Pak Ustadz Tarmuji, kepada Bapak Imanuddin Sahabat sebagai analis eksekutif dari BI, kemudian kepada Bapak Riwin Mirhadi sebagai Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari OJK. Lalu juga dari Bapak Profesor Insinyur Sukoso, Kepala BPJPH. Sebelumnya kami coba dalam hal ini mau memaparkan terkait dengan BRI Syariah yang saat ini memang kita alhamdulillah tetap dipercaya masih sebagai penyalur untuk pembiayaan KUR, di mana kami memberikan pemaparannya dalam bentuk bagaimana permodalan dan pembiayaan BRI Syariah dalam mendukung UMKM. Pertama-tama kami coba mau menyampaikan terkait bahwa dalam hal ini kami sebagai bank syariah yaitu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, di mana beberapa hal yang kita bisa sampaikan, alhamdulillah sampai dengan hari ini BRI Syariah kami sudah bisa melakukan proses pembiayaan dengan aplikasi digital yang kita namakan adalah iKurma. Di sini kami coba menyampaikan gambaran umum kegiatan usahanya, yaitu ada beberapa yang kita sampaikan bahwa kegiatan usaha yang dihindari bank syariah. Pertama, tidak sesuai ketentuan syariah. Kemudian, informasi keuangannya tidak memadai, pengusaha bermasalah, keahlian yang tidak dikuasai bank, terus tidak memenuhi unsur 5C, yaitu kapital, capacity, karakter, collateral, dan condition. Di mana di sini adalah gambaran umum untuk akad-akad di bank syariah. Prinsip syariah tetap kita mengikuti fatwa DSN dan MUI, lalu ada opini-opini dari Dewan Pengawas Syariah. Di mana kita dari bank syariah itu ada 3 hal yang kita lakukan, yaitu ada pendanaan, pembiayaan,
dan beberapa kegiatan perbankan lainnya. Pendanaan itu kita menggunakan akadnya wadiah, titipan, dan mudharabah. Sedangkan pembiayaan ada 3, yaitu berbasis bagi hasil, berbasis jual beli, berbasis sewa. Dan ada beberapa untuk yang berbasis bagi hasil itu dengan akad mudharabah musyarakah. Berbasis jual beli ada murabahah, salam, dan istisna. Lalu berbasis sewa itu menggunakan ijarah atau IMBT. Oke, dilanjutkan. Di sini ada beberapa tujuan-tujuan dan pembiayaannya. Jadi kami bisa melakukan pembiayaan untuk tujuan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Lalu di sini layanan produk pembiayaannya. Kami kebetulan dari microbanking Bapak Ibu yang memang khususnya kepada pembiayaan yang mikro. Nah, di sini tapi kami juga punya produk BRI Syariah itu juga memiliki produk pembiayaan BRI Syariah lainnya, yaitu dalam misalnya untuk segmen komersil, retail, linkage, consumer, dan mikro sendiri. Komersil sendiri juga bisa untuk tujuan investasi dan modal kerja. Retail itu juga tujuannya untuk investasi dan modal kerja. Lalu untuk linkage itu untuk koperasi karyawan yang sudah syariah, kemudian multi finance, BMT, BPRS. Sedangkan untuk konsumer sendiri kami punya pembiayaan dengan cukup banyak kalau untuk di konsumer. Bisa untuk KPR, lalu pembiayaan untuk kendaraan, pembiayaan umroh, kemudian gadai emas, pembiayaan multiguna untuk purna, dan pembiayaan multijasa. Nah, kami khususnya di mikro sendiri, itu kita punya produk, ada namanya Mikro Faedah dan Kur IB. Oke, dilanjutkan. Di sini Bapak Ibu untuk mikrofaedah. Kami itu untuk mikrofaedah kita bagi, kebetulan untuk mikrofaedah itu kami plafonnya maksimum di BRI Syariah sampai dengan 200 juta. Dan di sini kita bagi ada 3 plafon. Di mana kenapa kita bagi dalam 3 plafon? Karena masing-masing plafon itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Kalau untuk plafon 5 sampai dengan 25 juta, itu akad yang digunakan adalah akad jual beli, yaitu murabahah, kemudian bisa tanpa agunan, jangka waktunya sampai dengan 12 bulan, lalu usia untuk yang mengajukan pembiayaan minimal 21 tahun, lalu usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Tujuan bisa untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Sedangkan plafon 5 sampai dengan 75 juta, kita menggunakan ada 2 akad, yaitu untuk murabahah dan IMBT. Kemudian ada agunan, Bapak Ibu. Agunannya itu bisa dokumen agunannya, bisa dalam bentuk sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, BPKB, AJB, atau letter C. Nah, di sini jangka waktu bisa sampai dengan 60 bulan. Sedangkan untuk usia juga sama, minimum 21 tahun. Kemudian usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Tujuan udah jumpa dengan Pak Haji. Tujuan pembiayaannya untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Cuma ketakutan karena memang ada yang banyak minta dana begitu. Sedangkan untuk kemarin WA ngirim pesan bahwa katanya saya kayaknya udah mengundurkan diri, ternyata dia bilang Pak Hajinya. Dan untuk plafon 75 sampai dengan 200 juta itu menggunakan skema jangan dimasukkan. Nanti Pak Haji aja yang enggak. Dokumen agunannya adalah SHM, SHGB, dan BPKB. Lalu bisa sih ya. Jangka waktu pembiayaan bisa sampai 60 bulan. Kemudian usia minimum 21 tahun, usaha sudah berjalan 2 tahun. Tujuan pembiayaan bisa untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif. Oke, dilanjutkan. Kalau ada yang mau masuk mereka, silakan. Nah, untuk KUR, Bapak Ibu, mungkin... Ya kan itu juga kabupaten ya? Saya kan di kota. Ya, sekarang BRI Syariah masih untuk sebagai penyalur KUR. Ya, kota dia bilang. Nah, di sini kami coba sampaikan untuk KUR itu ada 2.
ada kur mikro dan kur kecil. Kalau kur mikro, yang alhamdulillah di tahun 2020 ini, plafonnya sudah terjadi perubahan sesuai dengan peraturan dari Kemenko, yaitu plafon sampai dengan 50 juta. Lalu akadnya untuk jual beli, di sini tanpa agunan. Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, kemudian margin bank setara dengan 6%, tujuannya bisa untuk modal kerja dan investasi. Di mana untuk modal kerja itu maksimum 3 tahun, sedangkan untuk investasi 5 tahun. Untuk kur kecil, maksimum plafon dari di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan untuk akadnya bisa akad murabaha dan akad lain yang berlaku di BRI Syariah. Nah, di sini untuk plafon di atas 50 juta itu menggunakan agunan, Bapak Ibu, bisa dengan BPKB, SHM, SHGB, AJB, atau letter C. Pengikatan agunannya di bawah tangan, usaha juga sudah berjalan minimal 6 bulan, maksimum margin itu sama, setara dengan 6%. Nah, tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja dan investasi. Di mana jangka waktunya, kalau untuk kur kecil, itu tujuan modal kerja bisa sampai maksimum 4 tahun, dan investasi maksimum sampai dengan 5 tahun. Oke, dilanjutkan. Nah, di sini kami ada namanya pola angsuran. Jadi ada yang namanya bulanan, grace period, dan yarnen. Kalau bulanan, itu dibayarkan setiap bulan. Di sini bisa dipergunakan untuk sektor perdagangan dan produksi. Sedangkan kalau untuk pola yang grace period dan yarnen, Bapak Ibu, ini untuk usaha-usaha di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, maaf. Oke. Nah, di sini adalah syarat dokumentasi, di mana kalau untuk kur mikro dengan plafon di bawah sama dengan 50 juta dan mikro faedah plafon sampai dengan 25 juta yang tanpa agunan, itu ada formulir yang harus diisi. Kemudian identitas diri IKTP, di mana ini berlaku untuk pasangannya, dua-duanya harus sudah ada dalam bentuk IKTP, lalu kopi surat nikah, kopi kartu keluarga, surat keterangan belum menikah dari kelurahan, dan ada surat izin usaha mikro dan kecil, atau surat izin atau keterangan usaha dari pemerintah setempat, yaitu kelurahan atau kecamatan. Wajib menyerahkan daftar rencana pembiayaan untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan rencana anggaran biaya untuk tujuan pembiayaan investasi. Sedangkan kalau untuk kur kecil dengan plafon di atas 50 juta dan mikro faedah di atas 25 juta, tetap Bapak Ibu sama seperti yang kur mikro, tetap kita mengisi aplikasi permohonan, kemudian melampirkan identitas diri dalam bentuk IKTP, kopi kartu keluarga, dan ada NPWP. Tapi NPWP ini untuk plafon di atas 50 juta. Dan ada surat izin usaha mikro dan kecil, kopi agunan. Nah, kemudian juga sama, wajib menyerahkan daftar rencana pembiayaan, baik untuk tujuan modal kerja maupun investasi. Oke. Nah, ini sektor-sektor ekonomi yang diperkenankan dalam pembiayaan KUR. Ada beberapa sektor. Pertama ada sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa produksi, dan sektor pariwisata, serta jenis usaha yang tidak masuk dalam negatif list di BRI Syariah. Jadi kalau sektor-sektor memang sudah ditetapkan. Nah, ini bagaimana alur prosesnya? Jadi kalau untuk alur prosesnya, untuk pelaku usaha itu bisa calon nasabah mengajukan pembiayaan, datang ke cabang BRI Syariah terdekat. Kemudian nanti data-data tersebut kita verifikasi dan langsung disurvei. Nah, kami sekarang itu sudah menggunakan digitalisasi, Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa tim lapangan kami apabila sudah diberikan data-data nasabah semuanya, kita akan survei langsung ke lapangan. Nanti tim lapangan kami itu melakukan interview dengan
pelaku usaha, kemudian kita juga langsung di tempat bisa melakukan BI checking, di situ juga bisa langsung keluar hasilnya. Nah, kemudian kita juga melakukan interview tim lapangan itu untuk omset Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kami juga bisa kalau memang kondisinya sudah masuk semua ke data kami, itu bisa kami proses mengajukan pembiayaan, langsung kita minta persetujuan pembiayaan. Itu semua sudah menggunakan digital. Nah, ini memang yang alhamdulillah digitalisasi ini sudah kita pakai sejak 2019 yang alhamdulillah sampai dengan di bulan Maret ini sudah sangat kelihatan hasilnya dan prosesnya juga sangat cepat. Nah, apabila sudah dilakukan semua persetujuan, kita bisa melakukan akad dan pencairannya bisa langsung ke rekening nasabah. Oke, kan? Nah, demikian mungkin Bapak Ibu beberapa untuk produk-produk yang ada di BRI Syariah khususnya untuk mikro. Jadi kami mudah-mudahan BRI Syariah ini selalu mendukung, kita selalu mendukung untuk kegiatan UMKM yang mana beberapa kami juga banyak sudah melakukan ke cabang-cabang di wilayah BRI Syariah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kemudian silakan Bapak Ronald Yusuf Hidayah, Ketua Umum APSI. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya share screen saya sekarang ya. Ya, sudah bisa lihat layar saya Bapak Ibu? Sudah. Baik. Ya. Sudah bisa. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu dari Al-Ghazali, dari BI, OJK, BPJPH, BRI Syariah, Pegadaian, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga kepada Kemenko yang sudah mengarrange acara ini. Saya akan mencoba menjelaskan tentang fintech syariah, perkembangannya di Indonesia dan di dunia gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu ya, kenapa Indonesia begitu berpotensi dalam menjadi pusat ekonomi dan keuangan dunia sebetulnya, ya. Terutama karena kita punya akses keuangan yang masih sangat rendah, lalu kita juga pertumbuhan ekonominya lagi bertumbuh dengan sangat cepat dibandingkan negara lain, gitu ya. Nah, semua orang juga sudah setuju bahwa kita adalah Muslim population terbesar di dunia, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, secara infrastruktur, Indonesia dianggap sebagai digital ready country, gitu ya. Jumlah smartphone di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Nah, tapi sebelum saya ke pendalamannya, pasti Bapak Ibu banyak yang belum terlalu paham juga nih, fintech syariah itu apa sih? Mungkin fintech aja masih baru, sekarang sudah ada fintech syariah lagi, seperti itu ya. Nah, saya akan coba menjabarkan Bapak Ibu ya, secara singkat sederhana saja, bahwa menurut definisi ini, fintech itu dibagi menjadi 4 kategori dulu nih Bapak Ibu. Ya, mungkin yang pertama adalah jenisnya payment, clearing, dan settlement. Mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya gitu ya. Ada Link Aja Syariah juga sekarang. Gitu ya. Itu masuk kategori fintech nomor 1, yaitu payment, clearing, dan settlement. Ini langsung di bawah pengawasan dari Bank Indonesia. Nah, selebihnya kategori nomor 2, 3, dan 4 ini di bawah dari OJK, yaitu yang kategori nomor 2, yaitu adalah deposit, financing kalau syariah, lalu capital raising, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada peer-to-peer financing dan crowdfunding. Ini adalah 2 hal yang berbeda, tapi sekarang lagi berkembang sangat cepat. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya. Nah, yang ketiga jenisnya adalah market support ya. Di sini yang kita kenal adalah agregator. Apa sih itu agregator? Agregator kalau bahasa sederhananya adalah sebagai pembanding Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu misalkan mau mendapatkan pembiayaan, maka fintech ini akan menyalurkan proyek Ibu, Bapak Ibu kepada pembiayaan yang paling tepat, lembaga pembiayaan paling tepat. Misalnya Bapak Ibu punya kolateral gitu ya, mungkin kebutuhannya sampai 50 juta dan maunya syariah, ya otomatis akan disambungkan dengan Bapak Ibu di BRI Syariah gitu ya. Tapi misalkan Bapak Ibu punya project tapi tidak punya kolateral gitu ya, kan belum masuk kategori di produknya Bank BRI Syariah misalnya. Nah mungkin Bapak Ibu akan disalurkan kepada fintech yang memang bisa menangani pembiayaan tanpa kolateral seperti itu. Ya. Nah kemudian
Yang jenis nomor 4, ini juga lagi berkembang, jenisnya adalah investment atau investasi dan risk management. Namun di kategori ini memang paling banyak berhubungan dengan pasar modal Bapak Ibu ya, untuk trading saham dan lain sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya tadi di bawah itu namanya robo advisor atau sebagai financial planner tapi digital ya. Baik, nah mungkin saya akan memperdalam tentang konsep peer-to-peer dan crowdfunding yang paling relevan dengan diskusi kita pada pagi hari ini ya. Bahwasanya saya akan coba menjabarkan peer-to-peer atau crowdfunding itu sebetulnya adalah menggunakan internet untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk tujuan tertentu. Ini yang harus spesifik berarti ya. Nah, di dunia peer-to-peer dan crowdfunding sendiri, itu ada jenis-jenisnya lagi Bapak Ibu ya. Ada 4 jenis lagi nih. Yang pertama jenisnya donation. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, dalam kondisi COVID saat ini, banyak sekali platform yang mengadakan donation crowdfunding. Jadi misalkan, oh kemarin patungan untuk beli APD atau untuk beli masker, kemudian didonasikan kepada tenaga medis, gitu ya. Itu donation ya. Contoh-contohnya ada kitabisa.com, ada ACT, ada Dompet Duafa, ada WeCare, dan lain sebagainya. Nah, jenis nomor 2 adalah reward crowdfunding. Ini di Indonesia belum ada, tapi sedang berkembang di luar negeri, sudah sangat berkembang ya. Bedanya apa sih? Bedanya ini ketika Bapak Ibu memberikan bantuan, biasanya akan ada sebagian balasan berupa tanda terima kasih. Apakah itu mungkin dikasih cendera mata atau lain sebagainya. Nah, di sisi lainnya adalah peer-to-peer atau crowdfunding di bidang pembiayaan produktif atau untuk usaha. Ya. Jenis nomor 3 adalah profit sharing. Ya, karena syariah kita konsepnya adalah berbagi hasil dari usaha tersebut. Ya, nanti saya akan kasih contohnya. Dan yang sedang berkembang di OJK, peraturan yang baru keluar adalah jenisnya equity crowdfunding. Yang tadi Pak Riwin dari OJK sempat sebutkan ya. Mungkin saya bisa kasih analogi yang paling sederhana untuk kategori ini. Equity crowdfunding itu seperti mini IPO gitu ya. Atau mungkin dulu kan kalau usaha-usaha mau dapat dana dari masyarakat harus ke pasar modal, harus ke bursa. Sekarang dengan adanya platform digital seperti website, Bapak Ibu pemilik UKM bisa menjual sahamnya secara online. Namun tentunya ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar seperti itu, ya. Nah, di fintech syariah sendiri Bapak Ibu, saat ini kita lagi berkembang sangat pesat. Secara keanggotaan yang sudah fintech di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia itu ada sekitar 46 anggota, ya. Teman-teman di AFSI sendiri beragam sekali nih aktivitasnya. Ada yang di bidang properti, ada yang di bidang mikro, ada yang di bidang UKM, pembiayaan konsumtif, lalu ada yang di bidang peternakan, seperti kandangin, lalu ada lagi di bidang mikro, ini untuk pembiayaan warung-warung, namanya Kaswa, ada lagi ini Syarki untuk belanja di e-commerce gitu ya, dengan cicilan syariah, lalu ada lagi untuk pertanian, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya. Ini alhamdulillah lagi berkembang banyak sekali, bahkan kemarin ada media di Malaysia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki fintech syariah terbanyak di dunia, gitu ya. Mungkin tidak perlu heran ya, karena kan di sini sumber idenya banyak sekali, populasi muslimnya juga besar sekali. Ya, mudah-mudahan dengan teknologi semua bisa dipercepat. Baik. Nah ini saya akan coba memberikan suatu contoh ya. Ini adalah platform saya, di mana potensi menggunakan platform itu di bidang ekonomi syariah sangat besar sekali potensinya. Ya. Selama berdiri kami sudah 5 tahun, kami sudah punya platform untuk melakukan donasi, melakukan investasi di properti, melakukan investasi di UKM, bahkan untuk donasi kepada bidang pendidikan, seperti ya. Nah ini contohnya yang kami pernah bangun, perumahan Kampung Islami Thoibah namanya, di Bekasi. Ini patungan waktu itu sekitar dari 40 orang Bapak Ibu, ya. Jadi patungan rame-rame untuk membangun perumahan yang bernuansa Islami, seperti itu, ya. Nanti setelah rumahnya jadi, lalu bagi hasil lah para investor, gitu ya. Ini contoh-contoh proyek yang sudah berjalan, sudah sekitar 50 proyek lebih di Indonesia, dan ada 4 di Malaysia. Nah ini platform kami yang memang waktu kemarin untuk penggalangan untuk bidang pendidikan. Jadi misalkan ada mahasiswa atau santri yang tidak bisa bayar uang sekolah, gitu ya. Nah ini bisa masuk ke platform, orang yang melihat platform tersebut, ketika tiba bisa patungan atau donasi rame-rame gitu Bu, Bapak ya. Bahkan tidak jarang bisa sampai terkumpul 200% seperti ini. Nah ini kami 2016 lalu mendapatkan award dan reward dari Ratu Johor, ya lumayan sampai 50 juta, gitu ya. Lalu kami juga menggalang yang tadi yang namanya untuk bersedekah. Jadi intinya adalah untuk membawa
donatur dari luar negeri ke Indonesia. Ya, waktu pertama kali kami bikin project waktu itu adalah untuk printing Quran hafalan dengan pesantren PPPA, ya, dan alhamdulillah waktu itu animonya cukup bagus sehingga kami bisa melakukan penggalangan dana, di print lalu dibagi-bagikan seperti itu. Nah, secara investor ataupun donor, kami sudah berhasil mendapatkan partisipasi dari 59 negara. Paling banyak memang dari Singapura dan dari Malaysia, namun sedang berkembang dari Eropa dan dari Timur Tengah. Walaupun menggunakan akad syariah, tapi ternyata 20% donatur maupun investor kami itu non-muslim, Bapak Ibu. Artinya di negara-negara maju, mereka sudah melihat bahwa Islamic economy, Islamic finance itu bukan sekedar mencari uang, kapitalisasi, dan lain sebagainya, tapi lebih kepada dampak sosial, keadilan, dan lain sebagainya. Sama seperti mereka melihat produk halal di luar negeri, ya. Kenapa di Korea, di Jepang bukan negara muslim, tapi produk halalnya besar sekali? Karena buat mereka, produk halal adalah premium produk, Bapak Ibu. Bukan sekedar dilihat dari produksinya saja, tapi sampai ke peri kehewanannya, atau bahasa kerennya animal welfare-nya, gitu ya. Itulah kenapa mereka sampai peduli tentang melihat potensi di Islamic ekonomi dan halal produk. Nah, ini adalah penghargaan yang kami terima kurang lebih dalam 4 tahun terakhir. Kemarin di Dubai, alhamdulillah dari Syekh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, lalu di Singapura, dari Dr. Humayundar dari Inggris, di Malaysia, di Abu Dhabi, dan yang agak baru di Bahrain. Ya. Nah, ini kemarin karena kami sering diadu begitu, akhirnya kami sadari, oh ternyata kami tidak sendiri. Ternyata fintech syariah di dunia juga sedang berkembang sangat pesat. Akhirnya kemarin kami kumpulkanlah teman-teman di fintech syariah, kumpul di Malaysia, untuk membentuk yang namanya Islamic Fintech Alliance, atau Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Dan alhamdulillah saat ini kami jadi ketua umumnya, ya. Ada 10 yang sudah gabung, 3 ini punya kami, ada Launchpad, ini kita bisanya Amerika, Isi dari Perancis, Narwi dari Qatar, Funding Lab dari Skotlandia, Blossom dari Amerika, tapi sudah berdomisili di Indonesia sekarang. Ini namanya Matthew, seorang mualaf juga, sama seperti saya, ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga yang punya Launchpad, kebetulan juga mualaf, sama seperti saya. Baik, ini adalah tim kami di Malaysia, karena di sana pusat studi Islamic Finance. Jadi kami punya tim, alhamdulillah beragam sekali. Ada orang Bangladesh, Maroko, African American, India, Afghanistan, Filipina, dari Hong Kong, gitu ya. Ini tim saya di Indonesia, orang Indonesia semua, tapi kalau digabungkan kami datang dari sekitar 12 nationality. Tujuannya apa? Supaya ketika ada investor yang maunya bahasa Arab, kami punya tim yang bisa bahasa Arab. Ada investor yang mau bahasa Perancis, kami punya tim yang bisa bahasa Perancis. Bahasa Urdu, bahasa Pashto, kalau Inggris, Melayu rata-rata pada bisa, ya, di tim kami. Dan ini tahun lalu kami menang di Dubai Expo 2020, bahwa kami akan ditaruh di Expo dunia terbesar yang pernah ada sekitar 6 bulan nanti, insya Allah. Dan ini ketika kami berhasil membuka cabang di Dubai tahun lalu, saya sendiri yang datang, ya, untuk kerjasama dengan Dubai Land Department. Baik, itu mungkin sekilas, ya, bahwa saya bukan mau mempromosikan platform saya, tapi saya ingin memberikan wawasan bahwa saat ini fintech syariah di dunia sedang berkembang sangat pesat. Sekarang orang bisa melakukan investasi, berdonasi dengan sangat tanpa batas, ya. Istilahnya itu borderless, accessible, gender bias, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu presentasi singkat dari saya. Mungkin saya ada slide terakhir. Ini saya mau menggambarkan sebuah inisiatif dari fintech syariah yang mungkin potensi juga bekerja sama dengan pesantren, yaitu kami sedang mencoba mengkonsepkan kerjasama untuk pembangunan infrastruktur pesantren menggunakan crowdfunding. Ini ada percontohan yang insya Allah kami launching segera, yaitu dengan pesantren Al-Idrisiyah di Tasikmalaya. Saya harap mungkin kita punya kesempatan juga buat diskusi dengan pesantren Al-Ghazali dan Al-Ittifaq, ya, supaya ini bisa kita dorong rame-rame, walaupun dalam kondisi COVID, tapi kita bisa tetap berkarya mendorong ekonomi syariah. Baik, itu mungkin sekilas presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ronald Wijaya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk Bapak Ibu narasumber atau perwakilannya yang belum mengirimkan materi ke saya, mohon bisa dikirimkan, karena tadi ada beberapa permintaan yang minta di-share materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk kita ke sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya, ya.
Tapi ini sudah ada 3 pertanyaan masuk pertama. Jadi yang pertama ditujukan ke Bapak Insinyur Sukoso, BPJPH. Pertanyaannya dari Pak Medi di Stop UKM. Kapan pemberlakuan pembebasan biaya sertifikasi halal untuk UKM? Bagaimana ini Bapak tanggapannya Bapak? Iya. Insinyur Sukoso. Langsung dijawab ya. Ya langsung. Ya, kalau masalah biaya itu kan ketentuannya dari Kementerian Keuangan ya. Jadi tentunya tugasnya BPJPH itu mengimplementasikan hasil dari peraturan Menteri Keuangan. Ya harapan kita mudah-mudahan sesegera mungkin ada keputusan dari Menteri Keuangan. Sebenarnya sudah beberapa kali ya UMK tadi ketentuannya kita mengatakan omset di bawah 1 miliar dibebaskan dan sebagainya, itu sebenarnya hasil komitmen bersama itu dengan Kementerian Keuangan, dan mudah-mudahan ayo kita dorong bersama Kementerian Keuangan segera mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pembiayaan itu. Gitu. Kalau BPJPH itu pelaksana, jadi apa yang jadi induknya itu kan gini. Kita makanya begini ya, memahami struktur organisasi dan landasan hukum itu penting. Kita berada di Kementerian Agama dalam organisasinya. Tetapi kita ini BLU, Badan Layanan Umum, yang itu diatur dengan aturan-aturan dalam Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan. Maka keputusannya ada di Kementerian Keuangan. Itu, mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan kita doakan sesegera mungkin ya, untuk segera terrealisir bagaimana UMK kita ini mikro kecil, itu memang dibebaskan memang dari biaya sertifikasi halal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Sukoso. Jadi intinya kita menunggu keputusan dari Kemenq gitu ya Bapak ya? Betul, 100. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian sekalian aja ke Bapak lagi Pak, ini ada satu lagi. Tadi kan ada yang katanya untuk UMKM itu dapat difasilitasi oleh pihak lain begitu Pak. Nah ini maksudnya apa itu Pak? Pihak lain yang dimaksud apa dan bagaimana Pak? Contoh tadi itu ya, yang dari fintech tadi ya. Mungkin kalau fintechnya nanti bicara dengan kami bisa paparan. Ini menarik sekali Pak. Bapak bisa memfasilitasi. Ada ketentuan di dalam undang-undang UMK itu bisa difasilitasi oleh pihak lain. Begitu juga bank-bank syariah. Tadi saya sampaikan ya, bank-bank syariah itu sudah mulai bergerak membentuk halal center. Itu konteksnya bukan hanya pembiayaan. Dalam kontekstual itu sudah masuk pada dimensi bagaimana yang dibiayai itu produknya nanti memenuhi standar halal. Ini bagus sekali, dan apa yang kami lakukan adalah kerjasama kami dengan Bupati Temanggung. Itu di sana untuk bank syariah milik kabupaten ya, kota, itu sudah masuk pada ranah itu, sehingga di banknya langsung saya mengunjungi itu sudah disediakan itu tempat dalam kontekstual di sini, tempat bukan hanya untuk konsultasi bagaimana produknya itu memang menuju produk berakhir dengan bersertifikat halal. Nah, karena itulah maka inisiatif bank, jadi saya mendorong terutama BRI Syariah, karena saya menyebutkan tadi kita di BRI itu ada BMC, jadi microfinance, dan kita di situ sudah melaunching bersama Halal Center BMC, di mana di situ para pendamping bidang keuangannya juga memiliki sertifikat sebagai penyelia halal. Ini penting sekali. Jadi pendampingan itu tidak bisa istilahnya bebas begitu aja, enggak. Kita melakukan pelatihan, dan pelatihan itu memang bersertifikat oleh BPJPH begitu. Ini mungkin tambahan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terkoneksi dengan fintech, dengan barangkali OJK punya inisiatif seperti itu, terutama untuk MK, monggo saja. Jadi fasilitasi itu bisa dilakukan demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak, sangat jelas sekali ya. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Weni BRI Syariah dari Mas Rafili ya Mas ya. Bagaimanakah untuk UMKM yang ingin mengajukan kur kecil sampai dengan di atas 200 juta? Dikarenakan kan sesuai Permenko itu sebenarnya kur kecil itu 50 sampai 500. Baik, terima kasih Pak Rafili. Di mana memang ketentuan secara ketentuannya bahwa di dalam peraturan
Permenko bahwa KUR kecil itu maksimum plafon sampai dengan 500 juta. Namun kami kebetulan di BRI Syariah, di mana kita sudah membagi beberapa segmentasi, yaitu ada mikro, kemudian retail, dan komersil. Nah, retail mikro kami itu hanya dibatasi, ditetapkan bahwa maksimum plafon hanya sampai dengan 200 juta. Untuk itu kami waktu itu juga sudah izin kepada Permenko bahwa kami di BRI Syariah, itu kebijakan di kami di BRI Syariah, bahwa kami menyalurkan KUR kecil itu hanya sampai dengan 200 juta. Jadi sepanjang itu masih dalam tiring sampai dengan 500 juta, kami tidak, intinya diperkenankan saja, gitu, diperkenankan. Karena memang itu kebijakan dari BRI Syariah, karena plafon di mikro itu, karena KUR itu adanya di segmen mikro, nah makanya kami hanya membatasi sampai dengan 200 juta. Seperti itu, Pak. Namun, kami memang memberikan ada kelonggaran untuk memang saat ini kita sedang ada proyek Konun Aceh. Nah, memang kalau untuk yang di Aceh, itu kita sesuaikan dengan ketentuan Permenko yang sampai dengan 500 juta. Mungkin itu demikian Pak Rafili, penyampaian kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Weni. Mas Rafili gimana? Sudah ini? Sudah ya? Ya, Oke. Mbak Bu Weni, izin Bu, kalau misalnya ada calon debitur yang mengajukan misalnya 250 juta, berarti tidak diarahkan ke KUR ya Bu ya? Tidak, kami tidak arahkan ke KUR, kami arahkannya adalah ke yang reguler, Pak. Gitu. Seperti itu, Pak. Baik Bu, makasih Bu. Baik, Pak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Indria, yaitu dari Batik dan Fashion ya, IRD Batik dan Fashion. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar bisa kerjasama dan untuk mendapatkan modal untuk pengembangan produk sekaligus kerjasama dengan fintech. Berarti mungkin ini 2 kali ya pertanyaan untuk Bu Weni dengan Pak Ronald. Nah, mungkin dari Bu Weni dulu, Ibu, monggo Bu, bagaimana cara mendapat modal? Indria ya, dengan Ibu Indria ya. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kami memang sebetulnya untuk bagaimana caranya kita memberikan, atau Ibu bagaimana caranya mengajukan pembiayaan. Sebetulnya kalau boleh tahu, Ibu lokasinya di mana Bu? Ibu Indria, lokasi Ibu di mana Bu? Saya di Bogor, Bu. Di Bogor. Nah, kebetulan saya di Bogor dan produk itu ihrom halal, Bu. Ya. Produknya baju ihrom halal Ya. dan anti bakteri. Karena selama ini jamaah kan tidak yakin ya bahannya itu halal apa tidak gitu. Karena saya mensinyalir beberapa kain ihrom itu terbuat dari bahan yang tidak halal. Jadi saya dan teman-teman mengembangkan produk ihrom halal, insya Allah, dan anti bakteri juga. Luar biasa ya Bu ya, luar biasa itu ada ihram halal itu betul-betul sekarang nih, alhamdulillah. Nah, sebetulnya kalau terkait dengan untuk pembiayaannya, apalagi misalnya kebutuhan Ibu sekarang ini mungkin banyaknya kan ke KUR ya Bu ya. Nah, di sini kalau Ibu sebetulnya kami di Bogor itu sudah ada kantor cabang BRI Syariah. Jadi Ibu bisa datang ke kantor cabang BRI Syariah terdekat. Kemudian kebetulan juga di sini ada dengan Pak Yusi yang sebagai perwakilan untuk BRI Syariah di Bogor. Nah, nanti Ibu tinggal hadir ke Pak Yusi menyampaikan. Yang penting bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perbankan itu Ibu sudah masuk gitu kategorinya. Apalagi misalnya untuk KUR. Pengalaman usaha Ibu sudah berjalan 6 bulan ya, minimal sudah berjalan 6 bulan. Nah, kemudian paling tidak Ibu juga sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang bisa sebagai analisa keuangan Ibu. Minimal Ibu juga kita bisa tetap ya Bu, kita akan melihat usaha Ibu, kemudian analisa keuangannya. Nah, di sini nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Apakah Ibu untuk modal kerja ataupun Ibu untuk investasi gitu. Nah, itu bisa datang atau nanti kami juga bisa catat nomor teleponnya Ibu Indria. Kami bisa langsung berikan ke Pak Yusi Bu, yang kebetulan ikut juga di meeting ini, yang nanti beliau bisa menghubungi ke Ibu Indria. Jadi bisa langsung di follow up begitu Ibu. Seperti itu Ibu. Bagaimana Bu?
Bagaimana Ibu Indria? Bu Indria? Masih ada yang mau ditanyakan ke Bu Weni dulu sebelum saya pindah ke Pak Ronald? Terima kasih Bu, cukup jelas. Baik, Oke. baik. Terima kasih Bu Indria. Ya, terus ini Ibu Indria maksudnya adalah Cukup bagaimana? jelas, baik. Terima kasih. Ya, punten Ibu Indria, masih ada satu pertanyaan lagi tadi ya kalau nggak salah. Jadi bagaimana ihram halal ini bisa berkembang bekerjasama dengan fintech, begitu Ibu? Betul? Betul. Jadi saya berharap baju ihram halal ini tidak hanya juga sebagai produk, karena dia juga bisa sebagai media dakwah aplikatif ya, karena ada nilai pendidikan dan ada ekonomi syariah. Karena di situ melibatkan UKM termasuk saya dan teman-teman saya. Jadi bagaimana memproduksi ihram halal ini sekaligus juga memasarkannya gitu. Jadi ada nilai education. Ketika orang akan pergi haji, dia harus tahu baju yang dia pakai, ihram yang dia pakai, yakin bahwa itu adalah halal. Dan mungkin ini baju ihram itu harus saya, karena ini satu riset di kampus juga, di kampus Ekonomi Syariah Ibnu Khaldun Bogor, akan kami hakikan dan daftarkan juga ke MUI ya, Tasih MUI sebagai baju ihram pertama yang berlogo halal. Tapi untuk pemasaran kami kan di bidang baru berpikir di bidang pembuatan ya, sedangkan untuk pemasaran kan basic saya nggak ada basic di situ karena saya pendidikan Islam, jadi lebih ke membuat produknya gitu. Mungkin untuk pemasarannya gimana ya agar tidak menjadi jurnal saja, tapi menjadi produk yang dapat dipakai oleh masyarakat. Terima kasih. Ya. Baik Bu Indria, monggo Pak Ronald mungkin ada arahan untuk Bu Indria sebagai pakarnya fintech. Ya baik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Namun dalam hal ini kami sebuah perusahaan fintech tidak sebetulnya membantu pemasaran Bapak Ibu. Kan kami memang sifatnya pembiayaan ya. Positioning kami adalah bagaimana kami bisa menjadi komplementari dari perbankan sebetulnya. Jadi ketika ada suatu usaha ternyata memang tidak bisa masuk ke bank, bisa dulu dibiayai oleh fintech. Nanti setelah masuk ke core requirement yang sudah terpenuhi, bisa kembali ke perbankan gitu. Kami lihat seperti itu sebetulnya. Namun di satu sisi, ketika memang ternyata produk Ibu masuk ke pembiayaan di kami, karena kami menggunakan sistemnya itu seperti e-commerce gitu ya, jadi kami taruh di website, ketika orang lihat, oh saya tertarik nih pengen biayain. Sebetulnya secara tidak langsung, orang-orang ini bisa jadi advokasi Bu. Atau artinya orang ini juga tahu, kok kemarin membiayai ihram halal nih, ada bagus loh, kemarin saya akhirnya beli juga. Malah ikutan dia memasarkan. Itu kelebihannya menggunakan platform karena terekspos seperti itu Bu produknya. Walaupun secara prakteknya kami tidak bisa membantu ke pemasarannya secara langsung. Seperti itu Bapak Ibu. Saya boleh bertanya enggak ya? Monggo Bapak, boleh Bapak. Iya, ini kebetulan tadi itu ya, karena kita terkait dengan produk halal, ada UMK sebenarnya ini kan ya, yang mengajukan kredit begitu, sampai dia bahkan mau menyiapkan agunan begitu. Tapi kok mohon maaf ini yang kami tangkap itu prosesnya kok jadi kompleks sekali begitu. Ini di daerah Pekalongan, ya. Jadi mungkin ini BRI Syariah bisa nanti saya mungkin mau tanya secara detail sudah, karena memang sebenarnya usahanya udah jalan, mau membesarkan usahanya. Ini dan memang yang dibutuhkan ya sekitar hampir 250 jutaan begitu. Bahkan beliaunya ini sampai bilang gini, udah deh kami siap kok kalau misalnya ini agunan, nilai agunan kami pun sejumlah ini begitu. Jadi kalau dilihat itu tempatnya di tengah kota, ya di kota bukan di tengah kota. Terus agunannya bentuk bangunan dan tanah, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini BRI Syariah barangkali bisa nanti saya ingin mungkin kontak langsung aja deh, bicara secara detail permasalahannya begitu. Baik Bapak, akan kami tidak lanjutin. Boleh nanti personal ke saya juga nggak apa-apa, biar saya sampaikan ke teman-teman di mana tadi Pak, Pemalang ya Pak ya? Pekalongan, daerahnya ya? Pekalongan. Baik. Tempat usaha dari kami ini kan seringkali yang melakukan proses perjalanan pembinaan produk halal dan sebagainya. Seringkali ada beberapa identifikasi keluhan dari pengguna, artinya meminta supaya backup pendanaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan sebagainya kayak begitu.
Dan ternyata memang menemui kendala dalam bentuk tadi itu, kok kompleksitasnya sangat tinggi, keluhan-keluhannya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan kayak begini, tadi itu saya bisa menjembatani untuk mengkomunikasikan gitu. Terutama untuk karya yang hadir adalah dari BRI Syariah. Terima kasih. Baik Bapak, siap. Nanti kami tidak lanjutnya Bapak boleh personal ke saya Pak nanti ya Pak. Ya, ada lagi satu, ini sehubungkan dengan COVID-19. Tadi itu kan paparannya ideal banget ya, bagus sekali gitu. Situasi keuangan saat ini kan memang kondisinya seperti ini ya. Apakah kebijakan-kebijakan baik itu terutama di BRI Syariah dan sebagainya itu tetap berjalan apa seperti yang dipaparkan tadi atau ada pengecualian ini dalam kondisi seperti ini ya? Baik, monggo Bu ini. Pak Sukoso, betul bahwa kami tadi kami juga sudah mendapatkan arahan dari OJK, khususnya terkait dengan KUR juga kami sudah mendapatkan arahan dari Kemenko terkait dengan COVID untuk nasabah-nasabah baik yang terdampak langsung atau tidak terdampak namun wilayah usahanya sudah ditutup itu. Nah, ini sudah ada beberapa ketentuannya. Jadi kami untuk di lapangan pada saat eksekusinya kami memang mengikuti ketentuan yang sudah dipaparkan oleh OJK dan Kemenko khususnya yang untuk KUR, Pak. Jadi seperti adanya untuk stimulus terkait dengan ketentuan OJK yang nomor 11 dan juga arahan dari Presiden di mana adanya penangguhan untuk margin. Nah, tapi di situ memang ada ketentuan-ketentuan yang memang kami nanti akan sesuaikan, Pak. Gitu. Jadi kita memang kami sebagai pihak perbankan itu untuk pelaksanaan di lapangannya kami mengikuti ketentuannya. Ketentuan yang sudah disampaikan dari OJK dan Kemenko yang untuk KUR-nya sendiri, Pak. Begitu, Pak Sukoso. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, Pak. Berarti saya boleh nambahkan? Oh, boleh. Silakan. Jadi, Prof. Sukoso, kami dari Menko Perekonomian baru mengeluarkan Permenko nomor 6 tahun 2020, Prof. Ya. Itu terkait dengan dampak perlakuan khusus terhadap debitur KUR yang terdampak COVID-19, Prof. Jadi memang di situ kita mengikuti arahan Bapak Presiden, sebagaimana sudah disampaikan Bapak Presiden langsung ketika mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk debitur KUR yang terdampak COVID, spesifikasinya seperti apa, mekanismenya seperti apa, ketentuannya seperti apa, itu sudah kita di Permen tersebut sebagai landasan pedoman pelaksanaan KUR, Prof. Mudah-mudahan tersosialisasi, Pak ya. Ya, kita sudah sebarkan semua ke seluruh KUR kemarin. Karena mohon maaf ini kalau bicara UMK itu kan mohon maaf ya, bukan berarti apa ya, kadang perlu penjelasan langsung begitu. Saya sendiri menghadapi ketika masalah sertifikasi halal aja sangat mudah bagi kami di perusahaan besar. Tapi UMK ini harus berulang-ulang kadang begitu. Iya. Itu satu. Terus yang kedua gini Pak, saya melihat begini, oke lah ini COVID. Masalah ya, artinya masalah. Tapi ini justru awal dari era kebangkitan UMK loh Pak. Saya melihat tendensinya begitu. Saat ini boleh dikatakan dorman mereka ya, karena memang dengan aturan PSBB dan sebagainya ya. Ini saya berharap sekali ya, mari kita bareng-bareng mempersiapkan bagaimana ini ketika pastinya mudah-mudahan kita berdoa berakhir dan itu UMK ini akan bangkit gitu loh. Karena kita kan pertama udah pernah belajar ya apa yang terjadi krisis tahun 1998 ya. Nah saat ini ada menghadapi krisis ini lagi, jangan sampai ketika krisis ini terjadi semacam ini kita pada saat ini dengan PSBB dan sebagainya ini dorman, pada saat posisi dorman nanti ketika bangkit semuanya sudah bahasanya beginilah bahasa populernya siap lari semuanya begitu loh, harapan begitu. Makasih Pak ya. Baik Prof. Jadi selepas Permenko 6 2020 ini dikeluarkan, nanti masing-masing penyalur KUR atau bank-bank penyalur KUR itu bisa mengeluarkan petunjuk teknis, Prof. Mereka akan mengeluarkan petunjuk teknis masing-masing mekanismenya seperti apa di lapangan. Ustaz Muzi katanya ada yang mau tanyakan, Ustaz, silakan monggo. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Di Al-Ghazali itu ada BMT di Al-Ghazali sudah kurang lebih mendekati 20 tahun.
Nah, apakah BMT Al-Ghazali ini bisa menyalurkan kur dari BRI terkait dengan UKM yang di sekitarnya? Gitu, Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bisa, karena ini potensi yang ada di Al-Ghazali, BMT Al-Ghazali ini saat ini bisa membangun, bisa mengembangkan perekonomian. Demikian, apabila mungkin bisa dibantu oleh BRI, mungkin lebih baik. Oke Mbak Windarti dan Bu Weni, maksudnya BMT Al-Ghazali kalau jadi linkage ya BRI Syariah, apakah mungkin untuk melakukan kurs syariah seperti itu? Ya, kebetulan memang Pak, kalau sebetulnya kami itu di BRI Syariah bisa membiayai untuk BMT. Nah, namun kalau untuk pembiayaan yang kita kasih, mungkin kebutuhan BMT mungkin kan nggak bisa cuma 200 juta ya Pak ya. Nah, mungkin lebih di atas itu. Nah, ini yang mungkin kita tidak bisa memberikan dalam bentuk kur mungkin untuk yang yang reguler mungkin Pak untuk BMT, karena secara plafonnya kan kita nggak mungkin ya kalau BMT hanya membutuhkan sekitar 200 juta. Seperti itu sih Pak. Pak Ustadz. Ya. Ya Pak. Ya, maksudnya kita bisa pengembangan usaha-usaha UKM yang di sekitar Al-Ghazali ini bisa dibantu oleh BMT Al-Ghazali gitu. Oh, jadi tapi pembiayaannya langsung kepada pelaku UKM-nya ya Pak ya? Iya, langsung seperti itu. Kalau kita bahasnya kan ini kita bicara masalah perekonomian pesantren salah satunya. Yeah. Nah, jadi kita sendiri punya di dalam ini kan BMT. Kita kenapa nggak mencoba yang di sekitar Al-Ghazali ini ya linknya ya ke BMT kita aja gitu. Kita yang membantu sekitar Al-Ghazali. Usaha-usaha yang ada sekitar Al-Ghazali. Atau di Kota Bogor ini gitu. Ya, berarti kan kita tetap melalui pembiayaan melalui BMT, nanti BMT yang menyalurkan kepada pelaku-pelaku usaha di sekitar pesantren, begitu ya Pak? Iya, ya, betul ya. Nah, ini yang di sini kalau kur itu kan pembiayaannya langsung kepada penerima ya Pak ya. Nah, yang mungkin yang kami agak ininya tuh bahwa pembiayaan kan kita kasih plafon kepada BMT, namun BMT nanti kan menyalurkan, seperti itu ya Pak? Ya, demikian. Ya, nah ini untuk plafon kita, nah karena kur ini kita batasi Pak, hanya sampai 200 juta. Nah mungkin kalau misalnya plafonnya hanya sebesar 200 juta yang kita kasih, mungkin masih bisa Pak, tapi kalau kebutuhannya lebih dari itu, nah itu kan nggak bisa, karena kan 200 juta paling cuma sedikit ya Pak untuk pelaku usaha yang menerimanya. Seperti itu, kenapa kita arahkan ke yang regulernya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dari BRI Syariah langsung kepada pelaku usahanya, tidak melalui BMT-nya, mungkin itu masih bisa meng-cover gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Jadi merekomendasikan mungkin ya? Iya, mungkin sifatnya si BMT-nya itu merekomendasikan, begitu Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya juga sudah mendekati waktu zuhur, ini ada satu pertanyaan terakhir. Untuk fintech Indonesia, pertanyaannya itu kami dari produk pesantren sudah yang sudah ini tadi ya, dari Mas Rizky Fauzi, dari produk pesantren sudah punya BMT, udah ya yang sama ya, berarti pertanyaan sama ya. Baik, mohon maaf. Pertanyaan sama yang sudah dikatakan oleh Ustaz Tarmuji tadi. Kemudian untuk Bu Indira nanti bisa menghubungin saya ya Bu Indira, biar saya sambungkan ke Pak Yusi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah mendekati zuhur, mungkin kita tutup di sini, diakhiri dengan doa. Mohon Ustadz bisa memimpin doa penutup Ustadz. Di sini ada Profesor.
Nah, yang lain mungkin Pak kesepuhan yang lain. Monggo silakan mau. Mohon doanya Pak Prof. Tuh, monggo. Saya habis paparan. Kalau saya suruh berdoa lebih bagus yang lain. Monggo. Baik. Mungkin dari teman-teman pesantren ada yang mau tambahan sebelum kita tutup? Ada Kang Ustadz Hilman, Kang Ustadz Yayan. Halo? Cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya langkah kita, cita-cita dan visi misi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilindungi, dibela dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ridailah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi sayyidina wa marhaban. Bila dunia Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan ampun. Ya kana budaya kana sa'id. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi qasidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-khair wal 'afiyah wal barakah was salamah wa tulil umur fi ta'atika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bil ijabati jadir. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna Allahumma jami'al husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih khususnya kepada para pemateri dan dari Syariah dan juga Menko Ekonomi Pak Bang Rafili dan semuanya, mudah-mudahan berkah. Allah muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.